Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illa sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah asyhadakumullah, melanjutkan kisah tentang peristiwa Ifk. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Artinya kita patrikan ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berkaitan dengan Ummu Mistah. Saya cari namanya itu Salma binti Sokhr bin Amir, ikut menjadi fatihnya Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Begitu juga anaknya yang bernama Mistah kepada anak kandungnya, ya, kalau saya uraikan ya, yang digimbal 9 bulan 10 hari di dalam rahimnya, yang dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya, yang dimimii ASI selama 2 tahun. Begitu Mistah ini menjadi salah seorang dari para penyebar peristiwa Ifk, di saat ibunya Salma itu mengantarkan Aisyah malam hari ke padang pasir dalam rangka qada'ul hajjah, kemudian dia kepleset, terjatuh. Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang dia ucapkan. Apa kata dia? Ta'isa Mistah. Kalau diartikan secara harfiah ya celaka Mistah, kurang ajar. Aisyah pun sampai kaget. Dia itu muhajir, hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia itu ashabu Badar, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian wahai ashabu Badar apa saja, aku telah ampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Apa jawab Salma ini? Kalau di dalam sejarah diterangkan, apa kamu belum mendengar berita yang sedang viral ya, yang sedang
hangat di masyarakat kota Madinah. Intinya karena dia meskipun anak kandung saya, meskipun dia itu anak kandung saya, tetapi karena dia telah memfitnah Rasulullah dengan memfitnah istrinya, ini manusia sederhana sekali, bateh ikut Abu Bakar. Latar belakang pendidikan isi batok kepala dia pas-pasan, tetapi hati yang ada di dalam dada penuh dengan iman dan ketakwaan, sehingga dia menempatkan Rasulullah, menempatkan kecintaan dia kepada Rasulullah bahkan di atas kecintaannya kepada anak sendiri. Nah, ini kan ngaji itu seninya di sini. Surat apa itu, ayo? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Surat At-Taubah ayat 24. Saya harus ingatkan untuk kesekian kali kepada diri saya sendiri dan kepada antum semua. Kalau kita tuh tidak ingin divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah loh ya. Kalau kita tidak ingin divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang dengan predikat fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, 3 harga mati. Sekali lagi saya ingatkan diri saya sendiri kepada antum. Nomor 1 yang paling kita cintai adalah Allah, 2 adalah Rasulullah, 3 adalah jihad. Bapak dan ibu nomor 4, anak nomor 5, saudara nomor 6, istri nomor 7 dan seterusnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu tanggal mainnya. Dunia seisinya yang terdiri dari manusia, siapa dan apa harta benda itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu titenono. Ini seorang wanita sederhana sekelas Mistah, sekelas Salma bin Sahar, termasuk ketika Rasulullah dalam suasana teruji dengan berita yang menyebar di seluruh penjuru, seluruh pelosok kota Madinah tentang perselingkuhan Aisyah. Dengan siapa Pak Abdul Rahim? Pak Abdul Rahim, ayo, dikatakan Pak Abdul Rahim. Jenengmu itu Pak Abdul Rahim. Saya tuh dulu lupa, yang ingatkan itu beliau lah gitu loh. Sofan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Saya nggak berani katakan Rasulullah itu judek ya, tapi Allah pun juga negur, bukan negur yang ingat, la tahzan, kata-kata Rasulullah kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Tapi kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa yang mudah-mudahan tidak menyimpang dari syariah,
Rasulullah itu tidak berani mengambil sikap kepada orang banyak tentu saja untuk berpihak kepada istri, dan saya yakin itu isi hati sanubari beliau yang paling dalam. Gak berani memihak kepada Aisyah, gak ada bukti kok. Tetapi untuk memihak kepada orang banyak, meskipun suara itu kalau diadakan pemilu, kok pemilu ya, meskipun suara itu lebih mewarnai secara lahiriah tentu saja masyarakat Madinah, pertimbangan kepada Ali bin Abi Thalib yang adalah menantu beliau. Beliau meminta pertimbangan kepada Usamah yang usianya hampir sebaya dengan Aisyah, 12 tahun. Yang akhirnya apa sikap beliau? Beliau datang ke rumah orang wanita Ansor itu juga ikut ibadihi. Beritanya sudah tengah masyarakat Aisyah. Semua orang sudah mendengar berita ini. Kalau kamu memang merasa bersalah, objektivitas Rasulullah, tentu saja dalam rangka mencari kebenaran. Sebelum tentu saja bertaubatlah, Allah akan menerima taubat kamu. Seorang wanita, seorang, kalau bahasa kita, anak gadis berusia 12 tahun, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, wallahi saya tidak akan bertobat. Nggak main-main, ini depan Rasulullah, di depan suaminya. Wallahi saya tidak akan bertobat. Bukan membela diri, tetapi inilah realita. Ada bapaknya Abu Bakar, ada ibunya Ummu Ruman. Apa kata Aisyah kepada keduanya? Sebentar, Bu. Ala tujibani Rasulullah, ala tujibani Rasulullah, kata Aisyah kepada bapak dan ibunya. Jadi kalau saya uraikan satu persatu, bapak jawab apa yang dikatakan Rasulullah. Saya ini anak kamu. Allah tujibani Rasulullah. Jawab apa yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wallahi manat Tribimadza nujibuhu. Demi Allah, saya tidak tahu harus menjawab apa.
Memang kamu anak saya. Memang kamu darah daging saya, tulang saya, sumsum saya. Orang yang di belakang namamu satu-satunya yang boleh kamu pasang namanya di keterangan saya ya, hanya saya. Tapi saya harus menjawab apa? Kamu anak saya. Tapi yang ngomong tentang perintah taubat itu Rasulullah. Kamu saya cintai, amat saya cintai. Tapi Rasulullah lebih saya cintai. Saya harus menjawab apa? Bukan tidak bisa menjawab. Kalau saya menjawab apa yang dikatakan Rasulullah, berarti saya membantah. Di mana letak kecintaan saya kepada Rasulullah? Kepada ibunya juga begitu. Ala tujibani Rasulullah. Ibu, saya itu anak kamu, yang ibu saya itu kamu, yang melahirkan saya itu kamu, yang netehi saya itu kamu. Saya disuruh oleh Rasulullah untuk bertobat padahal saya tidak berbuat dosa. Jawabannya sama. Wallahi ma nadri bimadza nujibu. Kami harus menjawab apa? Kalau apa yang diucapkan Rasulullah itu saya jawab, berarti saya membantah Rasulullah. Coba pelan-pelan, bukan pelan-pelan ya, pasti harus kita tanamkan di dalam benak kita masing-masing. Bahkan kepada anak-anak kita seusia Dzulqarnain harus sudah kita tanamkan. Bahasanya tadi, saya tidak ingin anak saya tidak ingin saya itu menjadi orang yang fasik. Salah satu di antaranya ancaman Allah dalam surat At-Taubah 24, kalau tidak ingin menjadi orang yang fasik, harus kamu letakkan Rasulullah itu sebagai manusia yang paling kamu cintai. Di atas kecintaan kamu kepada apa saja dan siapa saja. Islam kok seperti itu? Dari sisi ini mungkin orang berpikir 2-3 kali kok begitu. Tapi kalau berpikir tentang Nabi Ibrahim, nah, kelahiran Nabi Ismail alaihi salam sebagai putra pertama Nabi Ibrahim itu, saya ulangi untuk kesekian kalinya, ditunggu oleh beliau. Kalau beliau nikah dengan Hajar itu usia 30 tahun, berarti untuk menunggu kelahiran Ismail alaihi salam itu harus menanti waktu selama 1 abad. Dalam tafsir saya baca, Ismail itu lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 130 tahun. Ya, kita nggak bisa membayangkan ya kayak apa cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihi wassalam. Tetapi ketika perintah Allah datang, sembelih, sami'na wa ata'na. Ismail dicintai oleh Nabi Ibrahim sepenuh hati. Tapi kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan beliau kepada Nabi Ismail itu menjadi kecil. Nabi Nuh dengan putra beliau, Nabi Nuh dengan istri beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya, tidak harus ditumengi, tidak harus diwejang ya, tapi kita kenalkan siapa itu Rasulullah, siapa itu sahabat-sahabatnya. Ini bapaknya hati-hati loh, al-asro al-mubasyaruna bil jannah ora apal itu.
Ya pelan-pelan dia. Lewong bapaknya kesebelasan apa? Berhasil lo ya hafal. Kok bapaknya ya? Tolong kita tanamkan kepada. Ada salah seorang dari saudara sepupu Rasulullah. Ada salah seorang dari saudara sepupu Rasulullah. Atau dengan bahasa orang Jawa, ada adik ipar Rasulullah. Namanya Hamnah radhiyallahu anha. Ini termasuk orang yang diperintahkan untuk dijilid, didera 80 kali karena ikut menyebarkan berita ini. Termasuk Mistah. Padahal Mistah itu muhajir. Padahal Mistah itu ashabu Badar. Allah telah mengampuni dia. Tetapi ketika dia melanggar sesuatu yang adalah pasti ketentuannya, tetap harus dihukum. Dera 80 kali. Nah, Hamnah radhiyallahu anha ini dalam perang Uhud 70 orang syuhada mati syahid, tentu saja dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Hamnah ini ya ketika rombongan Rasulullah yang 700 orang dan berkurang 70 ditinggal 630 itu pulang. Yang ditanyakan Hamnah itu, Rasulullah selamat apa enggak? Alhamdulillah Rasulullah selamat. Dia temui Rasulullah, alhamdulillah betul-betul selamat. Siapa saja Rasulullah yang mati syahid? Paman kamu Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang keluarga Bani Hashim, paman-paman beliau, dari paman-paman beliau yang paling beliau cintai ya Hamzah ini. Akhirnya Hamzah wafat radhiyallahu anhu, nanti pindah kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Paman kamu Hamzah. Apa jawab Hamnah? Mudah-mudahan mati syahid. Mudah-mudahan mati syahid. Siapa lagi Rasulullah? Kakak kamu Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dia mati syahid. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa ke kota Madinah, bismillah. Kita diberi kesempatan atau pernah ya untuk datang ke kota Madinah, bukan menziarahi kubur Rasulullah loh, bukan menziarahi kubur Rasulullah. Saya berkali-kali mengingatkan apa yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu tentang ziarah kubur beliau. Semua hadis yang berbicara tentang fadilah ziarah kubur Rasulullah itu kalau tidak makdzubah, maudhu'ah, dusta. Man zaroni ba'da wafati
Faka'an nama zaroni fi hayati, barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku wafat, sama dengan bersilaturahmi. Bahasa ziarah itu juga tidak keliru, cuma kalau ziarah itu kok menyang ndak nyong. Nah itu sama dengan dia menziarahi saya waktu saya hidup. Manzara masjidi walam yazurni faqad jafani, barang siapa yang datang ke masjidku, Masjid Nabawi, dan tidak menziarahiku, sungguh dia telah durhaka kepadaku. Dan hadis-hadis semuanya maudhu'ah, makdzubah. Ya, jadi kalau saya tambahkan sedikit, kalau menziarahi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diperintahkan, apalagi menziarahi kubur Habib, Syekh. Kesana. Artinya perintah untuk menziarahi khusus pribadi beliau. Kalau ada hadis, ya hadis tadi semuanya palsu. Bahwa ziarah kubur mangkuntu naitukum maziaratul kubur ala fazuruha fa inna ha tudzakirul maut. Rasulullah memerintahkan, saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Saya baca dalam tafsir Al-Jami'ul Bayan di tafsiril Quran tulisan Abdullah Al-Qurtubi begitu. Kalau Anda itu dalam keadaan resah, sholat enggak khusyuk, hati enggak tentram, yang mengarep muring, ziarahilah kubur siapa saja. Bahkan kuburnya orang kafir kita ziarahi, itu akan mengingatkan kita, sok ben aku yo bakal kaya ngono kuwi. Tidak dibedakan. Sok ben aku yo bakal kaya ngono kuwi. Orang datang ke Masjid Nabawi, kemudian biasanya dari biro perjalanan atau dari yang baru pulang haji ini ya, dari Kementerian Agama yang menyelenggarakan itu, diajak untuk ziarah ke Uhud, ya ke Uhud. Ini satu-satunya peperangan, ya Allah. Coba dibaca lagi ya. Wajah beliau itu kena lemparan batu orang kafir. Bukan senjata ya, tapi rantai besi yang dilepas oleh orang kafir dilemparkan ke wajah beliau, kena ke pipi beliau, gigi beliau, karena kena senjata orang kafir itu bukan tanggal, patah. Bahkan tadi rantai tadi yang mengenai wajah Rasulullah dan masuk ke mulut beliau nggak bisa dilepas. Sahabat yang melepas, saya agak lupa ya, Sa'ad bin Abi Waqqas apa Khalid bin Sa'ad bin Abi Waqqas apa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu saking menggigitnya besi tadi, gigi dia itu lepas. Ya Allah, swarga ki nerake kaya ngene iki.
penghuni jannah nomor 1 di Al-Firdausil A'la. Itu harus mengalami seperti itu. Sampai beliau pingsan, sampai beliau. Nah, kita diperintahkan untuk ziarah ya. Bahasanya memang ziarah ke Bukit Uhud itu. Kemudian ini ceritanya jadi melebar ya. Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk menggali tanah di bawah kaki Bukit Uhud dalam rangka mengubur satu persatu syuhada yang jumlahnya 70 orang itu. Akhirnya dikubur di sana, dan bahkan ya ada orang yang ingin membawa salah seorang keluarganya pulang ke Madinah. Rasulullah larang. Jangan kubur di sini. Ada di antara mereka yang masih menderita sakit, akhirnya dibawa pulang ke Madinah dan diusahakan untuk sembuh, tetapi tidak sembuh. Akhirnya wafatnya di Madinah. Perintah Rasulullah kuburnya di Uhud. Termasuk di sana paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, saudara ipar Rasulullah, sepupu Rasulullah, Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Mengapa saudara ipar? Siapa? Istri Rasulullah yang adalah binti Jahsh. Zainab binti Jahsh itu istri beliau. Ya, tadi saya sebutkan Hamnah binti Jahsh. Dikubur di sana. Tapi kalau kita mendatangi Bukit Uhud, ya paling naik turun. Nah, mana kuburannya? Kuburannya kira-kira 200 meter dari medan Uhud itu sendiri. Kita datangi dan ada pagar kira-kira ya 1,5 meter mungkin ya. Kemudian dikubur di sana. Kita perkiraan kita ya 70 orang syuhada itu manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Bayangan kita siji digawe saka marmer Itali. Cuma 2 kuburan yang di sana ada 2 batu. 1 batu untuk menandakan ini kepala, 1 batu untuk menandakan ini kaki. 2 batu itu, 4 batu itu untuk 2 orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Yang 1 paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Abdullah bin Jahsh. Cuma diberi batu saja, yang lain-lainnya ya nggak ada apa-apanya. Begitu sederhananya contoh yang digambarkan Rasulullah. Mulai kok kaji kok malah ngijing itu terus piye? Jadi nggak bisa mengambil ibrah. Jaman biyen urung ana kijing. Nek dodol kijing guru Solo lho. Mengapa kok dipindah? Nah, saya terpaksa cerita lagi ya. 30 tahun setelah peristiwa Uhud. Jadi kira-kira pada masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terjadi banjir di kota Madinah. Air hujan tadi menggerus
tanah di mana para syuhada Uhud dikubur. 1 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Dan Allah ingin menakdirkan, ini loh bukti kecintaan saya kepada orang yang mati syahid. Kira-kira begitu. Akhirnya tanah yang menutupi jenazah syuhada Uhud selama 30 tahun itu tersingkap. Allahu Akbar. Tujuh 70 orang syuhada itu masih wutuh. Masih wutuh. Diceritakan seperti dikubur ba'da zuhur, digali sebelum asar. Yang menambah keanehan, salah seorang di antara mereka yang dikubur itu tangan kanannya nutupi jantung. Tangan kanannya nutupi jantung, jadi saya kepengin deh. Dan itu Rasulullah tahu, dan Rasulullah tidak menyuruh untuk diturunkan tangannya. Tapi secara manusiawi mereka yang menemui jenazah-jenazah tadi akhirnya dipindah ke tempat yang jauhnya sekitar 200 meter tadi. Mbok kuwi tangannya didoke kira-kira begitu. Sing sedekah ben pas. Begitu tangan diangkat, darah keluar dari sini. Darah keluar. Akhirnya diangkat satu-satu, dipindah ke tempat yang saya sebut. Dengan suasana serba sederhana. Dikubur. Selesai. Hanya 2 lah. Ini wallahu alam, saya belum menemukan penyebabnya. Mengapa untuk Hamzah kok dikasih batu? Mengapa untuk Abdullah bin Jahsh? Apa itu sebab karena yang satu paman Rasulullah, yang satu saudara sepupu Rasulullah? Kembali kepada Hamnah tadi ya, radhiyallahu anha, orang yang karena menyebarkan berita dusta, artinya menuduh seseorang berselingkuh dengan orang lain dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia terkena dera 80 kali. Perempuan itu saudara ipar Rasulullah, sepupu Rasulullah. Tapi dia punya kelebihan. Gimana Rasulullah dalam perang Uhud? Alhamdulillah selamat, dicari selamat betul. Siapa yang mati syahid Rasulullah? Paman kamu. Ya paman saya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Syahid insyaallah, mudah-mudahan syahid. Siapa lagi Rasulullah? Kakak kamu, Abdullah bin Jahsh. Syahid mudah-mudahan. Siapa lagi Rasulullah? Suami kamu, Mus'ab bin Umar. Nangis dia. Nangis dia. Ngantuk ora iso nangis. Ngantuk nangis nglintur. Ngapa kamu nangis? Saya sebutkan paman kamu enggak nangis mendoakan syahid. Saya sebutkan kakak kamu enggak nangis mendoakan syahid. Tapi ketika saya sebut Mus'ab kok kamu nangis? Rasulullah, saya berpikir siapa yang akan memberi makan anak-anak saya? Itu kelasnya seperti itu. Kelasnya seperti itu. Alhamdulillah Rasulullah sehat, Rasulullah tidak terbunuh. Paman saya wafat, gak ada masalah. Kakak saya. Di sini coba kita renungi bersama-sama.
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu titenono. Tolong dibacakan artinya. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kalau saya ngartikan itu titenono, tunggu tanggal mainnya. Ini ya berusahalah ya. Jadi paling tidak ya tidak harus apa namanya hitam putih fotokopi mereka, tidak. Tetapi kalau sampai sehari membacakan sholawat kepada Rasulullah nggak sampai 10 kali bangetan lah ya. Dalam wirid pagi baca subuh, wirid sore baca asar, itu sebelum kita membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali kan ada Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Kemudian kita baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Baca subuh 10 kali, baca asar 10 kali. Yang belum ya mudah-mudahan sudah ya sapal. Kalau belum itu aku malah meromosikan toko buku Arafat saya ya. Itu buku yang Hisnul Muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tipis itu. Kalau gudang garam isi rolas itu larang, gudang garam isi rolas itu 5.000 apa berapa. Coba dibaca dan diamalkan. Paling tidak ya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Atau paling tidak kalau kita mendengar kata-kata Muhammad, kita di dalam hati kemudian silakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Saya sempurnakan ceritanya ya. Jadi mereka tergerus, kubur mereka tergerus oleh banjir tadi. Akhirnya jenazah mereka masih utuh, akhirnya dipindah ke tempat yang jauhnya kira-kira 200 meter. Itu terjadi juga pada diri Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wong Syiah rungokno wong. Saya mau cerita tentang Umar. Musuh kamu nomor 2. Nomor 1 Abu Bakar. Kalau banjir tadi terjadi di Bukit Uhud, kisah ini terjadi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Peristiwanya sama, terjadi banjir. Peristiwanya sama, menggerus. Jadi rumah Aisyah yang dipergunakan untuk mengubur jasad Rasulullah yang mulia, jasad Abu Bakar As-Siddiq yang mulia, kemudian Umar Ibnul Khattab menyuruh anak beliau Abdullah bin Umar untuk minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar beliau dikuburkan satu ruangan bersama dengan 2 orang pendahulunya. Aisyah janjane lah gitu ya, janjane.
Ini masih ada satu ruangan yang saya sediakan untuk saya. Nah, jadi suami saya, bapak saya, dan diri saya. Tapi berhubung yang meminta tempat yang saya sediakan untuk penguburan jenazah saya itu orang yang paling dicintai oleh suami saya. Rasulullah paling cinta kepada Umar, setelah kepada Abu Bakar. Orang yang paling dicintai oleh bapak saya, ya saya ngalah. Akhirnya dikubur di Baqiatul Gharqad. Dan kita tidak akan menemukan mana kuburan Aisyah, nggak ada, mana kuburan Fatimah, nggak ada. Akhirnya dikubur. Jadi beliau berdua itu di sini begitu. Umar itu di sini. Ruang tempat tinggal Aisyah itu sempit. Sehingga ketika jenazah Umar Ibnul Khattab itu dikubur harus menggali fondasi rumah. Artinya kaki Umar Ibnul Khattab itu jujul keluar ruangan, keluar bilik Aisyah itu. Nah, ketika terjadi banjir tadi, akhirnya merobohkan dinding, kemudian gerus tanah. Orang melihat, ya Allah, ada kaki yang putih, yang utuh seperti kakinya orang hidup. Wah, nah, saya ini mending bawa foto. Saya ditunggangi orang, ada truk tangki Pertamina yang nabrak di mana? Di Jakarta itu ya? Hah? Oh Semarang, ngerti mukur Semarang kok. Di Jakarta kemarin kan ada. Ada. Itu jadi orang yang melihat, ya Allah Ustaz, darahnya bersimbah darah. Dipotoni karo uang. Ya Allah. Kalau yang mati itu tidak rela apa? Kalau yang mati itu masih hidup. Masa nasib saya yang seperti ini malah kamu viralkan kepada orang banyak? Kira-kira begitu. Termasuk keluarganya. Kan sampai berapa orang meninggal itu. Darah bersimbah darah segitu, dipotong malah. Loh, aku sing nyiarke. Ini kaitannya dengan masalah hak asasi seorang manusia. Ketika orang, saya kembali ya kepada Umar tadi, melihat ada kaki putih. Ya kalau kain kafannya, kalau di kafan ya, atau kainnya yang memang sudah termakan waktu. Tetapi jasad beliau itu tidak rusak sama sekali. Ya Allah mau menampakkan itu saja. Nanti kalau Ka'bah malah Abu Bakar semua tampak, termasuk Rasulullah, dan itu sesuatu yang mungkin sangat mustahil untuk terjadi. Ini mulianya orang yang mati syahid di sisi Allah, 70 orang syuhada Uhud dan Umar ibn Khattab. Meskipun Umar ibn Khattab itu tidak mati di medan perang, tetapi beliau tetap dicatat sebagai orang yang mati syahid karena dibunuh oleh orang kafir. Abu Abdullah Al-Qurtubi menggunakan dasar firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was
was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syaratnya cuma 2 ya. Syaratnya cuma 2. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Fadhal Abu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, Allah memberikan kesempatan kepada siapa saja, ya kepada antum, kepada saya. Kalau kamu patuh pada Allah dan Rasulnya, tempat tinggal kamu nanti di akhirat akan bersama para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Bahkan dalam salah satu hadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Rasulullah menyampaikan dengan contoh yang saya angkat tadi. Saya dengan orang yang di dunia mengasuh, memelihara, mendidik anak yatim, di jannah begini, jajar ngasuh anak yatim. Ila ta'ala malah ngasuh cocak rawa. Itu pintere setan itu kan. Nang tamu tuh, assalamualaikum. Tamunya malah bingung. Aku urung assalamualaikum, kok wis ning sing assalamualaikum, ternyata urung. Kethek wis diopeni. Kucing Persi Neurasiah itu ya. Mbok sing dinggo ngopeni kucing, sing ngopeni cocak rawa mau dinggo ngopeni cah yatim. Tidak harus anak yatim tadi kita bawa ke rumah kita. Ibuke ora etuk sok-sok. Lah kok ora etuk? Aku ya sisan lah kira-kira. Ya enggak. Guyu. Tangga kowe ning sing rondo lah. Anake ning yatim ya. Raketan sesasi ki tak ngekei 50, wong kuat gugur 50. Tapi ada rezeki Allah itu yang mempunyai pos untuk anak-anak yatim tadi. Gugur 50 ya 100, gugur 100 ya silakanlah. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, nanti di akhirat, di jannah, akan bersama para nabi was-siddiqin. Imam Al-Qurtubi memberikan contoh orang-orang as-siddiqin, contohnya Abu Bakar as-Siddiq. Jimli as-Siddiqi itu mengaku keturunan Abu Bakar juga. Ya mudah-mudahan benar. Tapi itu bukan jaminan ya. Oh, dia akan dikatrol oleh Abu Bakar ya, yang akan mengkatrol ya amal soleh dia. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Contohnya siapa? Umar Ibnul Khattab. Dia mati, wafat, dibunuh oleh orang kafir karena keimanannya. Tidak mesti orang dibunuh orang kafir itu mati syahid. Lah kok dipateni wong kafir? Lah wong utang ra gelem bayar. Ngemplang.
Contohnya orang yang mati syahid itu satu Umar, nggak maju ke medan perang. Utsman bin Affan nggak maju ke medan perang, dibunuh oleh orang-orang munafik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh, orang-orang contohnya para sahabat Rasulullah semuanya radhiyallahu anhum, ya, surat At-Taubah 100, yang tidak mati di medan perang. Contohnya ya banyak sekali. Khalid bin Walid, aku kuwi perang aku kuwi tatune wis punjul saka 50, ngarep-arep mati syahid kok ora iso. Itu tangis Khalid bin Walid. Tapi dia termasuk wassolihin, orang-orang yang soleh. Ini jadi saya angkat kisah Ifak ini bukan sebatas kisah, tapi mari bersama-sama kita ambil ibrah. Ya, saya nggak berani mengatakan Rasulullah itu judek, saya tidak berani mengatakan Rasulullah itu pusing 7 keliling. Tapi memang selama 1 bulan itu beliau tidak tahu secara pasti apa yang harus saya perbuat. Dan ini menyangkut rumah tangga beliau. Dan ini menyangkut istri beliau tercinta. Dan ini menyangkut putri sahabat beliau tercinta. Ila akhafallahu abdan ibtala inna azmal bala ma'azmal jaya. Apabila Allah mencintai seseorang, orang tadi diuji. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Semakin besar keimanan seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, ujiannya juga semakin besar. Contohnya Nabi Ibrahim tadi. Belah Ibrahim, itu kalau bahasa manusia. Sekedap tak istikharah, enggak, langsung. Ini ya, jadi akhirnya anak yang berusia 12 tahun tadi yang memerintah untuk melakukan sesuatu yang menurut dia, dan itulah kenyataan, itu suami tercinta yang adalah Rasulullah, orang yang diharapkan untuk membela saya, bapak saya tercinta, ibu saya tercinta, semuanya nggak ada yang berpihak pada saya. Sudahlah, kalau begitu saya akan bersabar seperti sabarnya Nabi Ya'qub, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Surat Yusuf ayat 18. Saya tuh gedek-gedek saja, kok bisa membawa persoalan ini kepada ayat 18 surat Yusuf ini? Ya, bahkan seandainya saya juga tidak menutup mata ya, anak usia 12 tahun hari ini yang hafid itu banyak, yang hafidhah juga banyak. Tetapi untuk mencari ayat yang pas sebagai jawaban yang pas atas musibah yang menimpa beliau, ini tidak akan terucapkan kecuali oleh Aisyah. Ora ngapusi, jarine wong gumo. Fadl lagi. Kemarin yang baca antum sekali lagi. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Saudaranya Nabi Yusuf yang 10 orang itu terasa. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah terusnya kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
Rasulullah suami saya jelas nggak bela saya, bapak kandung saya juga nggak bela saya, ibu kandung saya juga nggak bela saya. Jawabannya memang tidak membuat jarak dan memusuhi Aisyah. Lah aku terus dikon piye to, Nduk? Kira-kira begitu. Ini Rasulullah lah. Ya sudahlah, nggak ada yang saya sambati, termasuk orang ancur, wanita ancur yang di sana. Sudahlah, saya akan berucap seperti apa yang diucapkan oleh bapaknya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 18, fasabrun jamil dan seterusnya. Gule ana cerita kaya ngene ngendi nek eneng. Takon Nartosab wis mati ya. Anom Surata takon, ora mudeng cerita seperti ini. Jadi kalau sampai orang Islam kok isih gathok wayang. Sing gathok wayang. Nah, mbiyen tahu ya Pak Aziz ya. Ya kita tinggalkan. Kok masih menyempatkan nonton ketoprak, ludruk, apa wis glegeken ganjaran, gitu loh. Apa wis glegeken ganjaran? Jawabannya tentu belum. Jadi saya ajak untuk kesekian puluh kalinya di rumah itu ada kitab tarikh Rasulullah, Ar-Rahiqul Maktum, silakan. Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad silakan. Ora ketang 15 menit, 30 menit setiap hari itu kita baca kita. Bukan untuk diulang-ulang tetapi untuk gugah wong ati belinge ra keruan ya. Artinya siapa? Ya hati kita itu. Kandhane nekat lah untuk supaya kembelingannya itu tidak terlalu berkembang pesat, tetapi bisa kita kurangi antara lain ya dengan membaca, antara lain loh ya. Kalau sholat jamaah sehari 5 kali itu harus. Kata Imam Ahmad wajib. Tilawatul Quran semampu kita. Tapi 1 bulan 1 juz membaca sejarah Rasulullah, membaca sejarah para sahabat, itu bagian yang tak terpisahkan dalam rangka untuk memberikan siraman rohani kepada diri kita masing-masing. Sekian, kita lanjutkan insya Allah dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.